Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kognisi sosial. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari Juliana Setiadi, Melvis Septria Magviro, Safira Rahmamadani, Yasmin Alia Putri, dan Dwi Arimbi Setianingrum. Definisi kognisi sosial. Kognisi sosial adalah studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan atau perbedaan dari informasi sosial di lingkungan. Kognisi sosial ini membahas bagaimana orang membuat penilaian sosial tentang kelompok atau individu sosial lain, peran sosial, dan pengalaman mereka sendiri di lingkungan sosial. Nah, psikolog sosial menggunakan istilah ini untuk menggambarkan cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial, yaitu cara kita berpikir tentang orang lain. Sejarah kognisi sosial. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Penamaan ini dilakukan pada tahun 1970-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan perkembangan dari ide Miller dan Dollard tentang imitative learning. Bandura sendiri telah mengolaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavioral yang memengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial. Teori kognisi sosial. Teori kognisi sosial menurut Bandura. Bandura tahun 1986 melabel teorinya sebagai teori kognitif sosial yang didasarkan atas beberapa alasan. Tidak hanya menempatkan manusia mempunyai kemampuan kognitif yang berkontribusi pada proses motivasi manusia, afeksi, dan aksi atau tindakan, tetapi juga bagaimana mereka memotivasi dan meregulasi perilaku mereka, dan membuat sistem-sistem sosial untuk mengorganisasi dan menstrukturisasi kehidupan mereka. Albert Bandura meyakini bahwa manusia bersifat fleksibel, adalah manusia yang mampu mempelajari berbagai sikap dan perilaku dengan cara mengamati dan bertindak. Aspek-aspek kognisi sosial. Yang pertama, skema. Skema merupakan tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Skema dapat berupa 1. Skema tentang orang tertentu, peran sosial atau diri sendiri. Kedua, sikap terhadap objek tertentu. Ketiga, persepsi tentang kejadian umum. Yang kedua, heuristik. Heuristik merupakan aturan sederhana yang membuat keputusan kompleks atau untuk menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Heuristik ada 2, yaitu 1. Heuristik keterwakilan, yang kedua heuristik ketersediaan. Proses kognisi sosial. Proses yang berlangsung secara berurutan, yaitu 1. Attention atau perhatian. Artinya, individu mengamati kejadian di sekitarnya secara penuh dan fokus. Kedua, ada encoding atau pengkodean. Artinya, menyimpan memori kotak. Ketika seseorang setelah mengamati kejadian di sekitarnya secara fokus dan penuh, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan memori itu ke otak. Yang ketiga, ada retrieval atau mengingat kembali. Selanjutnya, pembentukan impresi terhadap orang lain. Seperti dapat dilihat di gambar di bawah, pembentukan impresi terhadap orang lain dapat dilakukan dengan cara-cara seperti ini. 1. Perceiver melakukan observasi terhadap orang lain
dapat melakukan observasi berdasarkan bentuk tubuhnya, situasinya, maupun kebiasaannya. Lalu setelah melakukan observasi, mereka akan melakukan atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi pada dasarnya menekankan bagaimana seseorang menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana kejadian tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Setelah itu, mereka akan mengalami disposition. Apa itu disposition? Disposition adalah kecenderungan berlaku dengan cara tertentu. Setelah mereka melakukan observasi, atribusi, dan disposition, mereka akan menggabungkan semua tahapan itu atau semua pengalaman itu melalui integration, dan setelah itu membentuk impresi terhadap orang tersebut. Namun, terkadang seseorang bisa pula melewatkan tahap atribusi, disposition, integrasi, dan langsung menuju ke impresi. Hal ini disebut dengan snap judgment atau keputusan cepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Solomon Asch yang mengemukakan pendapatnya bahwa kita tidak bisa membangun kesan tentang seseorang hanya dengan cara menjumlahkan keseluruhan sifat orang tersebut. Namun, kita menilai seluruh sifat-sifat itu dalam relasinya terhadap satu sama lain, sehingga sifat tidak lagi tampil secara individual, namun menjadi satu bagian yang integratif dan dinamis. Faktor-faktor yang mengganggu kognisi sosial. Yang pertama ada bias negatif. Bias negatif ini adalah kecenderungan memberikan perhatian lebih terhadap informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi yang positif. Contohnya, ketika kita diberitahu bahwa akan ada dosen baru yang mengajar di kelas. Nah, dosen ini adalah orang yang pintar, masih muda, ramah, baik hati, dan juga cantik. Namun, diduga pernah terlibat skandal seks. Bias negatif inilah yang menyebabkan kita justru terpaku pada hal-hal negatif dan mengabaikan hal-hal yang positif. Yang kedua ada halo effect. Halo effect ini biasanya terjadi pada pertemuan pertama seseorang dengan orang lain. Contohnya ketika seseorang individu tertipu dengan penampilan orang lain sehingga menciptakan kesan yang salah tentang orang lain tersebut. Halo effect ini juga bisa terjadi akibat cara berpikir seorang individu yang cenderung mengelompokkan atau mengkategorikan sifat-sifat manusia. Yang ketiga ada bias optimistik. Bias optimistik ini adalah suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir baik. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar dari orang lain untuk mengalami peristiwa negatif dan kemungkinan lebih kecil untuk mengalami peristiwa positif. Contohnya, pemerintah seringkali mengumumkan rencana yang terlalu optimis mengenai penyelesaian proyek-proyek besar jalan, bandara baru, dan sebagainya. Hal ini mencerminkan kesalahan perencanaan. Namun ketika individu memperkirakan akan menerima umpan balik atau informasi yang mungkin negatif dan memiliki konsekuensi penting, tampaknya ia justru sudah bersiap menghadapi hal yang buruk atau branching of loss, dan menunjukkan kebalikan dari pola optimistik, yaitu mereka menjadi pesimis. Yang keempat ada kerugian yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak berpikir. Terkadang terlalu banyak berpikir itu kan dapat menyeret kita ke dalam kesulitan kognitif yang serius nih. Contohnya, ketika kita menyukai seseorang dan ingin mengungkapkan perasaan, tapi kita malah memikirkan hal-hal yang mungkin saja tidak akan terjadi. Padahal kan itu hal yang sederhana, tapi malah dibuat ribet aja gitu sama pikiran kita sendiri. Lalu yang kelima ada pemikiran kontrafaktual. Pemikiran kontrafaktual ini di saat kita memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Efek dari memikirkan apa yang terjadi seandainya. Contoh, ketika selamat dari kecelakaan pesawat, Andi justru memikirkan bagaimana bila saya tidak langsung terjun tadi. Saya mungkin udah mati kan pastinya. Lalu bagaimana nasib keluarga yang saya tinggalkan, dan sebagainya. Pemikiran kontrafaktual inilah yang dapat secara kuat berpengaruh terhadap infeksi kita. Inaction, inertia, atau kelambanan apatis muncul ketika individu memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang positif. Yang keenam, ada pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak disadari alasannya rasional. Contoh, supaya lulus ujian, Raju berdoa banyak-banyak dan memakai banyak cincin. Yang ketujuh ada menekan pemikiran,
yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Proses ini melibatkan dua komponen, yaitu yang pertama, proses pemantauan yang otomatis mencari tanda-tanda adanya pemikiran tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke alam kesadaran. Ketika pikiran tersebut terdeteksi, proses kedua terjadi, yaitu mencegah agar pikiran tersebut tetap berada di luar kesadaran tanpa mengganggu pikiran yang lain. Contohnya, Hana yang ikut program diet menekan pikirannya akan makanan-makanan manis. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk tulis di kolom chat dengan menyebutkan nama dan NIM-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan apabila ada tutur kata dari anggota kelompok 5 yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.